Oke, jadi lanjut untuk sudut berelasi. Kali ini kita akan membahas mengenai relasi antara sudut alfa dengan sudut min alfa ya. Jadi pertama kita buat terlebih dahulu kedua sudut ini ya. Jadi di sini kita telah siapkan gambar di mana garis datar ini merupakan sumbu X, garis vertikalnya adalah sumbu Y, dan perpotongannya adalah titik asal yaitu titik 0,0. Nah, selanjutnya misalkan bahwa sudut alfa kita letakkan pada kuadran pertama. Jadi dia seperti ini ya. Jadi ini ukurannya adalah alfa yang kita ukur dari sumbu X positif ke garis ini. Dan misalkan bahwa titik yang bersisian pada lingkaran ya, pada ujung garis ini yang terletak pada lingkaran itu adalah titik P ya dengan koordinat A, B. Ya, jadi kita misalkan bahwa sudut alfanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bentuk untuk sudut min alfa. Nah, untuk membentuk sudut min alfa, caranya itu adalah titik P kita cerminkan pada sumbu X. Jadi titik P kita cerminkan pada sumbu X, maka bayangannya akan terletak pada kuadran keempat. Jadi seperti ini ya. Jadi misalkan bayangannya adalah titik P aksen. Ya, jadi P aksen itu merupakan bayangan daripada titik P A, B jika dicerminkan pada sumbu X. Sehingga untuk bayangan titiknya P aksen dia memiliki koordinat yaitu di titik A, min B. Ya, jadi nilai X-nya tetap, nilai Y-nya itu berubah dari B menjadi min B ketika dicerminkan pada sumbu X. Nah, selanjutnya antara titik asal atau titik O kita hubungkan dengan titik P aksen. Jadi kita hubungkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk sudut min alfa karena dari sumbu X positif kita putar ke atas itu dia adalah alfa, maka dari sumbu X positif kita putar ke bawah ya sehingga menuju ke garis OP aksen ini dia besarnya adalah min alfa ya. Jadi karena alfanya itu ke atas dia sama dengan alfa, maka yang ke bawahnya itu atau yang searah dengan putaran jarum jam dia sama dengan min alfa ya. Jadi inilah ya sudut yang kita hasilkan bahwa dia sama dengan min alfa. Nah, di sini kita telah membuat dua sudut yaitu sudut alfa dengan sudut min alfa. Sementara untuk keterangan titiknya dari titik P A, B, maka A itu sebagai bilangan pertama kita berikan keterangan dia sebagai absis, dan B sebagai bilangan yang kedua kita berikan keterangan dia sebagai ordinat ya. Nah, untuk titik P aksen bilangan yang pertamanya A berarti dia sebagai absis, bilangan yang keduanya adalah B berarti dia sebagai ordinat. Oke. Nah, sementara untuk jari-jari lingkaran yaitu OP dengan OP aksen misalkan adalah R ya. Jadi misalkan adalah R. Nah, berikutnya lagi kita akan meninjau nilai perbandingan yang pertama untuk nilai sudut alfa. Nilai perbandingan yaitu sin alfa dulu ya. Jadi yang pertama sebagai fungsi sinusnya. Bahwa sin alfa itu adalah ordinat per jari-jari, berarti dia B per R. Jadi untuk sudut alfa itu kita lihat untuk keterangan ini. Bahwa ordinatnya adalah B dan absisnya adalah A. Sementara untuk jari-jarinya adalah R ya sebagai jari-jari lingkaran. Nah, yang kedua yaitu cos alfa. Untuk perbandingan cos alfa adalah absis per jari-jari, berarti A per R. Berikutnya lagi yaitu tangan alfa. Sebagai perbandingan dari tangan adalah ordinat per absis, berarti B per A ya. Jadi lihat keterangan ini untuk sudut alfa. Kemudian perbandingan berikutnya lagi yaitu kosekan alfa. Sementara untuk kosekan alfa dia perbandingannya kebalikan daripada sin alfa. Jadi sin alfanya P per R, maka kosekan alfa adalah R per B. Jadi perbandingan ini kita balik ya. Nah, selanjutnya yaitu kosekan sekan alfa. Sekan alfa kebalikan daripada cos alfa. Karena cos alfa A per R, maka sekan alfa adalah R per A. Nah, yang terakhir yaitu kotangan alfa, di mana perbandingannya dia kebalikan daripada tangan alfa. Karena tangan alfa B per A, maka kotangan alfa A per B. Oke, jadi ini 6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Nah, yang berikutnya kita tinjau perbandingan trigonometri untuk sudut min alfa. Ya, jadi untuk sudut min alfa, perlu teman-teman ketahui bahwa min alfa itu sama saja dengan sudut 360 derajat dikurang alfa ya. Jadi perhatikan jika sudutnya diukur dari sumbu X positif kita putar berlawanan arah putaran jarum jam menuju garis OP aksen, maka besar sudutnya itu adalah 360 derajat dikurang alfa. Ya, jadi min alfa dalam hal ini sama saja dengan sudut 360 derajat dikurang alfa. Ya, dia akan memiliki titik yang sama yaitu titik P aksen sehingga nanti untuk nilai perbandingannya sama. Ya. Nah, selanjutnya perhatikan, jadi yang kita gunakan hanya sudut min alfa saja. Jadi yang pertama adalah sin
min alpha. Jadi untuk sudut yang pertama adalah sin min alpha. Nah, untuk perbandingan daripada sin itu adalah dia perbandingannya adalah ordinat per jari-jari. Jadi untuk sudut min alpha itu dia bersesuaian dengan titik Pearson dengan keterangan seperti ini. Ya, jadi untuk sin min alpha dia perbandingannya adalah ordinat per jari-jari. Berarti ordinatnya adalah min B, jari-jarinya adalah R. Nah, selanjutnya di sini ada tanda negatifnya. Tanda itu yang kita tulis terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk B per R, pada sudut alfa, B per R itu dia merupakan perbandingan daripada sin alfa. Berarti di sini dia sama dengan min sin alfa, ya. Jadi, sebagai relasi yang pertama bahwa sin min alfa dia sama dengan min sin alfa. Kemudian yang berikutnya yaitu cos min alfa. Nah, untuk cos itu perbandingannya adalah absis per jari-jari. Dalam hal ini absisnya adalah A. Berarti di sini A per R, ya. Nah, untuk A per R itu jika dilihat untuk sudut alfa, maka A per R itu merupakan nilai daripada cos alfa. Maka ini dia sama dengan cos alfa. Oke, ini relasi yang kedua, ya. Relasi yang berikutnya yaitu tangan min alfa. Nah, untuk tangan itu perbandingannya adalah ordinat per jari-jari. Berarti ordinat apa? Ordinat per absis. Ordinatnya adalah min B, absisnya adalah A. Nah, di sini juga memiliki tanda negatif. Jadi di sini negatif. B per A itu merupakan perbandingan daripada tangan alfa. Berarti ini sama dengan min tangan alfa. Oke, ini relasi yang ketiga. Berikutnya lagi yaitu kosekan min alfa. Nah, untuk kosekan sendiri perbandingannya adalah kebalikan daripada sin min alfa. Karena sinnya di sini min B per R, maka kosekan min alfa adalah R per min B, ya. Nah, tanda negatifnya kita tulis terlebih dahulu. R per B itu merupakan perbandingan daripada kosekan alfa. Berarti di sini min kosekan alfa, ya. Jadi ini untuk relasi yang keempat. Relasi berikutnya yaitu kita tinjau dari sekan, yaitu sekan min alfa. Perbandingannya dia adalah kebalikan daripada cos min alfa. Cos min alfa A per R, maka sekan min alfa adalah R per A. Nah, pada sudut alfa R per A merupakan nilai daripada sekan alfa. Berarti R per A sama dengan sekan alfa. Oke, ini relasi yang kelima. Nah, yang terakhir adalah perbandingan daripada kotangan min alfa. Nah, untuk kotangan min alfa itu kebalikan daripada tangan min alfa. Karena perbandingannya min B per A, maka kotangan min alfa sama dengan A per min B. Nah, di sini ada apa? Kita memiliki tanda negatif. Tanda negatif itu yang kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian untuk A per B-nya sendiri, kita lihat pada sudut alfa dia merupakan nilai daripada kotangan alfa. Maka di sini A per min B dia sama dengan min kotangan alfa. Oke, jadi ini 6 nilai perbandingan daripada apa namanya, daripada sudut 3 min alfa, atau dapat kita gantikan dengan sudut 360 derajat dikurang alfa. Oke.